tutup telinga aja. Aku juga mau tutup telinga, ini dengerin aja ya guys ya. Ini tuh kiriman dari PN si A itu ya guys ya. Nih. Nah itu guys, kedengaran gak sih guys? Oke banget kan? Halo guys, kembali lagi di video kali ini guys. Jadi kita mau ceritain pengalaman horor kita ya guys ya. Di sini ada temen aku, pokoknya dia mau ceritain. Perkenalan dulu dong. Oke, gimana sih? Iya, nama kamu aja, itu siapa? Iya, pokoknya nama aku Cynthia Bella. Oh, ini namanya Sinta ya guys ya. Jadi dia yang jadi narasumber ya kalau nggak salah. Yang nyeritain pengalaman horornya. Dia soalnya banyak pengalaman horornya nyampe begeng gitu. Banyak banget guys, sampai saya terasa batin gitu ya. Kamu punya gak cerita horor? Ada, aku ada. nanti. Oke. Berarti sekarang aku dulu. Ya boleh. Oke guys, pokoknya jangan berlama-lama, kita mulai aja ya guys ceritanya. Iya, pokoknya gini ya. Dulu aku tuh kan kayak suka main kemana-mana gitu ya, sama si A ya, si A aja deh ya. Jangan Ya. disebutin lah namanya mah ya, sama temen aku intinya. Nama samaran aja. Iya, aku tuh pernah main sama dia. Aku tuh nggak tahu kalau dia tuh kayak indigo gitu nggak sih? Bukan indigo, kayak Di home. bukan. Kayak dia tuh dalam diri dia tuh kayak ada sosoknya gitu. Oh. Iya, kayak ada sosoknya gitu. Nah, terus waktu itu kan dia tuh nggak sendiri, tapi dia tuh sama pacarnya. Terus dia tuh berantem sama pacarnya itu. Dia emosi tapi dia nggak keluar kan. Nggak ngedal gitu nih emosinya. Oh, jadi terpendam di hati. Iya gitu. Terus yang bikin anehnya tuh, yang di sosok badan dia tuh jadi balik marah. Ngerti gak sih? Jadi malik marah gitu. Jadi malik marah gitu si sosok itu. Oh, jadi kayak ikutan marah ke orang itu karena dia udah nyakitin si A itu. oh, yang Iya. indigo itu. Dulu tuh aku sempet ada yang bilang katanya gini, kalau misalkan ada orang yang mau nyakitin dia, sebelum orang itu yang nyakitin dia sendiri, keburu dilawan sama sosok yang ada di badan dia. Kayak gitu ya. Nah udah, singkat cerita, nah dari situ kita pulang kita bertiga di motor, aku sama teman aku terus sama si A itu tuh yang punya indigo itu ya. Dia nggak sama pacarnya karena lagi berantem kan. Kita tuh bertiga, dia tuh cerita sepanjang jalan kayak pengalaman dia gitu ya, kayak gini dia cerita. Nah terus sampainya di kosan, tiba-tiba si pacarnya tuh mancing lagi karena kan dia ikut ke kosannya. Si pacarnya tuh mancing lagi sampai dia tuh kayak kesurupan kan, tapi itu mah kayak gimana sih dibilang kesurupan, iya jadi campur kayak campur gitu. Oh. Jadi kesurupan iya, sama emosi nggak kendal juga iya nih kan. Kalau misalkan kesurupan bener nggak mungkin ngomongnya kasar, setahu aku gitu ya. Kalau misalkan yang kesurupan tuh nggak ada kata bahasa ada yang kayak gitu, Ada. nggak ada. Oh iya. Kalau yang kesurupan asli mah nggak ada, kayak itu mah kayak emosi nggak kekendalian. Nah dari situ dia berontak kan di kosan nyampe kakun. Pokoknya berontak lah ya. Dari situ dia tuh berontak kesurupan gitu. Nah kan namanya juga anak kosan, anak ngerantau, nggak tahu kan kayak rumah Pak Haji yang suka bisa kayak gitu di mana, rumah ustadz di mana, kita nggak tahu kan. Dia emang asli orang mana dia? Dia asli orang Cibadak, dia dekat orang Cibadak. Nah pas waktu itu kebetulan aku punya saudara kan yang kayak ustadz gitu. Aku telepon lah, Pak ini gimana, kata saya, teman aku gini. Oh mana coba lihat, katanya begitu. Tapi lewat PC kayak gitu nih ya, lewat PC gitu. Nah si ustadz itu tuh nanya, abis dari mana, katanya. Emang kita tuh abis dari danau Makan Salak tuh yang di situ, abis dari danau. Oh, yang KP itu. Abis dari situ gitu.
emang kita tuh pulangnya tuh maghrib banget, pas maghrib banget. Nah dari situ tuh dia tuh nggak, udah kesana kesini tapi dia tuh nggak sembuh nih, terus aja berontak kayak gitu ya. Nah tiba jam, kita semua tuh udah panik, udah pusing, udah bingung harus kayak gimana ya, sedangkan dia masih kayak gitu nih. Ya udahlah, kita memutuskan buat ngebiarin dia aja gitu ya, karena emang udah kewalahan banget kan gitu tuh. Dari jam itu tuh, dari pas abis maghrib sampai jam 10 itu belum selesai. Terus kita memutuskan buat ngebiarin dia aja, gitu. Nah pas udah jam 12 malam, tiba-tiba dia tuh sadar sendiri dan manggil nama pacarnya. Dari situ udah kayak dia tuh udah nih, kayak seolah nggak terjadi apa-apa gitu nih, gitu. Nah pas udah jam 12 itu, terus ada kebetulan teman aku yang dia tahu kayak gitu ya. Soalnya setahu aku, kalau misalkan yang kayak gitu mah di kosannya tuh pasti rame nih. Nah begitu dia sadar, tiba-tiba ada suara gelebung cina gitu, kayak apa sih, di atas itu, di atap tuh, di atas genteng tuh kayak ada yang lemparin batu. kayak ada yang kayak gitu. Soalnya emang kalau misalkan ada sesuatu tuh pasti kayak berisik gitu nih. Terus kan posisinya di situ teman aku juga kan, dia tuh agak bisa gitu ya, dia tuh kayak sholat, kayak bakar minyan yang kayak gitu nih. Nah selesai dia sholat, gak tahu dia baca apa, terus dia bakar minyan, tiba-tiba ada suara itu di atas genting. Yang lempar batu gitu. Iya kayak yang lempar batu gitu. Dari situ udah dia kayak biasa lagi gitu nih, kayak gak ada terjadi apa-apa nih. Iya gitu. Banyak sih guys ceritanya ya. Banyak. Dari masalah kayak, berarti yang intinya mah, yang tadi tuh intinya kamu berteman sama anak indigo, terus dia kerasukan gitu. Iya gitu intinya mah. Gimana ya, bukan lebih ke indigo sih, kayak entah ada apa gitu dalam diri dia tuh kayak gitu nih. Kodama. Iya pokoknya kayak gitu lah, nggak tahu. Nah oke guys, jadi kita lanjut lagi aja ya tanpa berlama-lama, langsung aja next lagi ceritanya. oke, di sini kita lanjut lagi Pengalaman yang kedua ya. Nah, pengalaman kedua. Dulu kan aku dulu tuh emang aku tuh kayak pindah-pindah gitu nih. Pindah-pindah gimana? Pindah-pindah kos. Oh nggak netep, kamu kayak zaman purba gitu ya? Pokoknya dimana, kalau misalkan kayak kata orang Sunda mah kayak dimana aja celoknya gitu nih ya. Gitu. Dulu tuh kan aku waktu kerja di suatu tempat, dan aku tuh di situ posisinya kos ya. Di situ aku ngekos, dan sebenarnya itu tuh kosan tuh nggak ada yang serem-seremnya sih, nggak ada ya. Tapi pas aku pindah ke situ tuh kayak ngerasa biasa aja. Cuman waktu lama kelamaan kayak kerasa sama badan aku tuh nggak enak gitu nih, nggak enak pokoknya kerasanya. Beda kan hawanya kalau misalkan ada yang gituan mah ya. Nah pas waktu itu tuh aku tuh nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur. Jam berapa ya, entah jam 10 entah jam 11 aku tuh belum bisa tidur. Aku tuh dipaksa-paksain tidur tapi nggak bisa tidur. Nah sekilas aku ngedenger dari arah toilet ya, toilet kamar mandi, dari arah situ aku ngedenger suara ada yang mandi. Toiletnya di dalam apa? Di dalam, di di kosan. dalam. Iya. Ada suara yang mandi gitu ya, ada suara yang mandi. Aku tuh mau buka mata tapi takut ya, posisinya kenceng banget kedengeran gitunya, kayak gimana sih orang lagi mandi ya. Dari situ terus aku di situ dalam hati baca ya, sampai aku didengerin lagu tuh nggak ada lagi suara mandi itu. Aku ngeberaniin buka mata. Nah dari situ pas aku lihat jam, emang aku posisinya belum tidur, masih jam 10 lewat setengah 11-an lah ya jam waktu itu tuh. Nah besoknya tuh aku tuh kayak gak enak banget, badan tuh berat ya, gak enak banget. Aku tanyalah ke temen yang satu PT ya, satu PT. Kebetulan dia juga emang paham hal-hal mistis kayak gitu kan. Nah dari situ aku nanya,
aku ceritain lah karena lagi malam gini gini gini. Nah, dan esok harinya dia tuh langsung ke kosan aku. Pulang kerja kita langsung ke kosan bareng-bareng. Emang ada ada si itu, ada si Eneng katanya di kamar mandi. Si Neng. Iya, Neng Kun Oh, Kun. iya. Iya, ada yang gitu katanya. Terus posisinya dia tuh nggak mau pergi dari situ, nggak mau pergi Oh, dari. dia udah lama kali di situ. Kayaknya mah iya, dia katanya dia boleh dia dipindahin, tapi tetap jangan ke yang jauh nih, dia maunya gitu. Oh, Dia nggak mau dipindahin, tapi kalau misalkan emang mau dipindahin boleh, tapi jangan jauh dari tempat itu. Udahlah, dan dia dibuang ya. Dan si teman aku tuh ngebuang kan kebetulan di depan kosan aku tuh ada kayak pohon apa sih yang katanya banyak pohon apa sih apa yang bau congi gitu nih. Oh, yang ini pohonnya ya. kersen. Nggak tahu apa Iya, kersen. Mm-mm. Ya, di depan tuh kebetulan di depan kosan tuh ada pohon kersen, tapi nggak gede banget, kecil doang gitu. Dia pengennya dibuang ke situ. Itu masih deket lah depan pintu, ya gak? Masih deket banget gitu depan pintu. Aku ngomong gini lah ke teman aku, masa iya sih dibuangnya ke depan kamar kosan aku gitu kan? Masa iya kayak gitu? Gimana lagi sih lagi? Dia nggak mau dibuang jauh-jauh sih lagi. Asalnya merantau. Iya gitu pokoknya. Nah, udah dari situ aku tuh masih bingung ya. Sedangkan dia dipindahin ke pohon yang posisinya depan pintu kosan aku Kosan kamu. banget. Iya, padahal itu posisinya kan pohon itu tuh nggak gede, nggak tinggi, cuman kecil lah. Pohonnya juga cuma kecil. Dia maunya diituin ke situ katanya. Terus aku tanya-tanya sama yang tahu, yang orang-orang di situ ya. Kayak tanya dulu tempat ini sebelum jadi kos jadiin apa sih gitu ya. Aku tanya-tanya. Iya, aku tanya-tanya. Terus ada yang ngomong dulu tuh katanya kayak persawahan itu. Oh, persawahan. Persawahan. Emang sih kalau misalkan posisinya di kamar mandi tuh, kalau nggak cacing kecoa ya, kalau nggak kecoa di kamar mandinya tuh kayak apa sih yang kaki seribu tuh, di kamar seribu ya. Tapi yang kecil, kayak yang suka masuk ke dalam kuping nih, lenyai. Iya, Ayo lenyai mah wajar tuh, di rumah mah ada. Kan itu kan aku mah gak pernah lihat, kecuali pas nggak setahu aku gitu. Aku ngekos udah di beberapa tempat gitu, tapi paling itu di situ. Kayak di kamar mandi aja kecoa, cacing tuh udah nggak aneh gitu nih. Belatung ada, tapi pernah kayak cacing juga, bukan cacing kecil-kecil nih. Cacingnya tuh pada gede-gede nih, segede jempol apa, gede kan. Aneh banget kan. Iya gitu. Nah, udah dari situ selesai, teman aku pulang. Dari situ aku posisinya semalam tuh masih nggak bisa tidur nih, kayak ngebayangin dia masih ada di depan pintu gitu, karena dia nggak mau pergi gitu ya. Iyalah. Jadi kayak gimana ya. Nah, dari situ memutuskan buat pindah kosan. Pindah lagi kosan, dan menemukan lagi hal yang sama kayak gitu lagi. Aku pindah ke tempat itu. Emang sih tempat tuh kayak dalamnya tuh emang enak, bersih, rapi ya. Tapi setahu aku emang tempat itu tuh emang agak horor sih ya, agak mistis. Soalnya kan di atas kosan tuh ada kuburan. Kuburan. Nah, aku pernah nih, tapi yang di situ mah kosan tuh kayak 2 kamar gitu kan, ruang tamu, kamar, dapur, sama kamar mandi kan, kayak serumah gitu kan. Dan dari situ aku memutuskan buat pindah kosan, dan aku kira aku nggak bakal menemukan lagi hal yang sama, tapi nyatanya sama lagi. Emang waktu aku pertama ke situ tuh kayak, ih ini kok tempatnya gini. Tapi yang bikin aku tertarik tuh kayak emang tempatnya tuh bersih, kayak apartemen gimana sih. Dalamnya tuh rapi, bersih, kayak dalam masalah keamanan juga aman banget ya, kayak dalam masalah pintu kaca gitu juga nggak asal gitu nih.
aku tertarik dan akhirnya aku pindah ke situ. Malam pertama aku biasa aja nggak ngerasain apa-apa, enggak, waktu di kosan itu. Waktu di kosan itu malam pertama aku nggak ngerasain apa-apa. Malam kedua dan nyampe kapan seminggu, aku tiba-tiba menemukan hal aneh. Hal anehnya tuh gini, malam tuh aku tuh nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur jam sekitaran jam masih siang sih, kayak jam 9, setengah 9 lah ya. Tapi posisinya mata udah ngantuk tapi susah tidur ya, kayak gitu kan. Posisinya ruang tamu, kamar, dapur sama kamar mandi, tapi yang posisi ke dapur sama kamar mandi tuh ada pintunya, tapi dia enggak, tapi sama aku enggak ditutupin, dia kebuka cuma sedikit doang gitu, dia kebuka cuma sedikit doang. Nah waktu itu menghadapnya kan aku tuh kayak tidur tuh ke pintu, otomatis kalau misalkan gini ke depan pintu kelihatan kan. Iya. Kelihatan gitu. Aku lagi lihat HP, tiba-tiba kelihat sama juru mata tuh kayak ada yang lewat putih. Kayak ada yang lewat putih. Aku nggak mikir aneh-aneh lah, aku di situ kayak coba udah aja HP, mungkin itu cuman angin atau apa gitu lah ya. Nah aku coba ini lagi, terus aku mata gini, aku mata nyoba ngelirik ke arah pintu yang mau ke dapur. Nggak ada apa-apa, ke dalam hati tuh gitu, nggak ada apa-apa gitu. Karena di situ kayak menenangkan diri lah ya, karena takut. Emang posisinya tuh kosan tuh yang isinya cuman satu orang, sedangkan itu kosannya gede gitu kan, hanya gede. Nah dari situ aku memutuskan buat tidur. Nah, terus karena emang aku parno apa gimana sih, meskipun emang itu mungkin cuma perasaan aku aja atau gimana, tapi jadi kepikiran nih. Iya, jadi kepikiran, jadi kayak kerja juga ke bawah pikiran gitu nih, nanti di kosan gimana kalau ada ini gitu nih ya. Dan aku memutuskan buat ngajak teman aku buat nginep. Nah dari situ udah nginep, nggak ada kejadian aneh-aneh ya, Terus pas paginya aku berangkat kerja, temen aku pulang kan, dia nggak kerja ya, temen aku pulang ke rumahnya. Terus sore aku telepon dia, di mana, kata aku, mau nginep lagi apa enggak, aku gitu kan, mau nginep lagi apa enggak, katanya dia sakit lah. Kok bisa, kata aku gitu ya, kok bisa, perasaan malam enggak apa-apa gitu, orang begadang juga enggak, kok tiba-tiba sakit. Pas udah gitu dia cerita lah, aku mau cerita katanya, tapi kamu jangan takut ya. Kenapa, kata aku kayak gitu, tapi jangan takut. Nah dari situ aku memutuskan buat ke rumah dia, karena emang penasaran, karena aku tuh sebelum dia kayak ngomong kejadiannya di kosan aku juga, tapi aku udah feeling gitu kan, dan aku memutuskan buat pergi ke rumah dia, buat nginep di rumah dia. Sepulang kerja aku mandi, aku langsung berangkat ke rumah dia kan. Nah dia nyeritain, dia sakit, terus dia langsung ke saudaranya, tanya-tanya ke saudaranya, katanya ada yang ngikut dari kosan aku. Kan saudaranya tuh kayak ngomong gini, abis dari mana, cina gitu ya, abis nginep dari mana kamu, cina gitu. Otomatis teman aku ngejawab abis dari kosan aku lah, karena dia nggak pernah nginep lagi dari mana-mana nih, selain dari kosan aku. Abis nginep cina dari kosan, cina. Iya ada yang ikut katanya tuh dari kosan itu. Dan yang ngikutnya itu sosoknya sama lagi, si Neng lagi. Neng itu sangat centil ya. Pengen ikut aja kemana aja gitu ya. Iya sama si Neng itu lagi. Nah dari situ bener itu mah ya, belum juga sebulan aku ngisi di kosan itu, aku langsung dari situ paginya, besoknya, keesokan harinya, dari situ aku langsung memutuskan buat pulang pergi dari rumah, karena emang posisinya keuangan juga kan, aku baru pindah kosan kan, baru bayar juga, kalau misalkan harus pindah ke kosan lain butuh modal lagi kan ya. Dan dari situ aku memutuskan buat kayak pulang pergi ke rumah lagi gitu. Nah yang bikin anehnya tuh gini kan, aku kan dari pas malam itu aku nginep kan ke rumah teman aku itu ya. Aku ngedengar cerita itu, aku nggak berani buat balik lagi
sekalinya aku keesokan hari balik lagi cuman ngambil baju doang. Aku pas ngambil baju doang tuh aku matiin semua lampu lah. Ya, matiin semua lampu, lampu WC, lampu kamar, semuanya aku matiin kan di dalam karena emang takut apa konser atau apa kan ya. Dan keesokan harinya lagi, aku ke situ lagi buat ngemasin barang-barang karena emang aku mau pindah ke rumah, pulang ke rumah gitu ya. Yang bikin anehnya tuh kenapa lampu pada nyala? Semua. Pada nyala semua. Tapi kamu benar matiin? Matiin. Bahkan aku sama yang di luarnya tuh KWH-nya gitu. Oh iya, itunya apa? Yang kilometer itu. Aku matiin dari situnya. Nah, pas aku begitu sebelum masuk, aku nyalain dulu yang di luar lah, ya gak? Tapi udah lampu tuh udah nyala semua. Aneh kan? Aneh banget gak sih? Iya, aneh. Aku dari situ langsung kayak diam gitu. Sama teman aku, kenapa Shana? Nggak apa-apa kata aku gitu karena emang pengen nggak mau lama-lama di situ kan karena aku buru-buru buat ngemas-ngemasin barang gitu ya, buat ngemas-ngemasin barang yang sebisa mungkin bisa dibawa dulu. Tapi aku sambil meresin barang aku mikir kok ini lampu pada nyala kenapa gitu ya, sedangkan posisinya di situ aku belum bilang juga sama si bapak kosan aku mau pindah kosan, pindah rumah lagi kayaknya. Nah dari situ aku tuh mikir ini dinyalain sama siapa gitu ya. Aku tuh karena emang aku juga kan belum pikun-pikun banget kan, emang ingat gitu semua lampu aku matiin, KWH juga aku matiin. Tapi begitu aku ke situ kenapa lampu udah pada nyala? Iya, aneh banget. Iya kan, dari situ aneh banget. Apa bapak kos? Enggak, bapak kos nggak bakal berani ke situ kalau misalkan nggak ada yang nyuruh. Ngapain masuk ke situ gitu kan? Semisal pun bapak kos itu mau ke kosan, dia masuk ke izin dulu. Neng izin cek kamar, takut ada lampu atau apa? Takut ada lampu yang nyala atau apa? Atau keran yang nyala gitu. Ya gitu, sebisa gitu terus izin dulu. Tapi si bapak kosan kalau misalkan ngeliat kan, kalau misalkan di depan pintu kos tuh kayak ada apa? Yang bolong-bolong itu kan. Oh iya, apa sih namanya tuh? Udara, buat udara gitu. Nah, kalau misalkan emang lampunya mati kan nggak perlu masuk ke dalam juga, udah kelihatan kan dari jendela gitu kan. Tapi kan aku jendelanya aku buka kan karena emang gordennya tuh aku buka, nggak aku tutup karena emang posisinya aman, pakai teralis segala kan, dari masalah pintu jendela tuh pakai teralis. Tapi jendelanya tuh dibuka enggak? Dikunci, cuman gordennya doang yang dibuka gitu. Jadi yang bikin aku anehnya si bapak kosan nggak mungkin kesini, apalagi udah lihat dalam kosan gelap, ya nggak mungkin dia ngecek ke situ. Dan yang bikin anehnya lagi gini, kalau semisal pun si bapak kosan yang ngecek ke situ, lampu nggak mungkin dinyala-nyalain lah. Kan si bapak ngecek ke kosan buat mati-matiin lampu, iya gak? Dari situ. Nah dari situ aku udah singkat cerita aku pulang ke rumah dan aku nggak berani lagi buat balik-balik ke situ. Aku ngambil yang bikin untungnya tuh karena aku emang nggak banyak banget ya barang-barang. Nah dari situ, tapi lah aku pernah ngekos di, emang banyak sih, aku entah udah berapa kali aku pindah-pindah kosan yang kelihatannya kumuh tapi aku nggak pernah ngerasain sesuatu. Yang bikin itu baru kali ya, bangunannya emang baru. Pantes. Tapi itu tuh kayak deket banget sama perumahan warga tuh, nggak jauh, malah mah kayak berdempetan gitu perumahan. Iya, aneh banget. Tentang apa lagi? Waktu kecil gak ada pengalaman kayak apa gitu? Aku waktu masih kayak sekolah, gila, waktu masih sekolah, posisinya tuh kan di pinggir rumah tuh kayak ada halaman gitu. Pinggir rumah tuh ada halaman tuh di situ tuh banyak pohonnya, ada pohon pisang, pohon jambu lah, namanya juga kayak pinggir rumah perkampungan gitu ya, pasti ada lah gitu. Itu sebelum dibikin rumah sekarang, sebelum ditambah rumah kan. Dulu mah kan emang belum ada rumah kan sebelah situ. Emang cuma ada pohon-pohon doang gitu. Nah waktu itu aku tuh kan lagi tidur
Terus aku kebangun tengah malam tuh, kebangun karena emang posisinya kamar aku tuh gordennya tuh tipis banget, kayak tipis banget tuh, ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe, jadi jendela tuh kebuka nih, keluar tuh kelihatan. Oh. Kayak gorden itu enggak kan, kalau misalkan itu mah ya, Yang ini ya. itu mah kan ketutup semua gitu, nggak ada celah sedikit pun buat kelihatan keluar. Kalau dulu mah enggak, di atas kelihatan, dari bawah kayak jadi nanggung si gorden tuh, jadi di tengah-tengah gitu. Pertengahan. Nah, aku tuh kan kebangun, terus aku tuh emang aku tuh tadinya tuh nggak mau ngeliat ke arah jendela, nggak mau, tapi posisinya emang deket banget kan. Itu waktu umur berapa kamu? Kayaknya waktu kelas 4-5 SD dah. 4-5 SD kan, kata orang zaman dulu tuh katanya kalau misalkan penglihatan anak kecil tuh masih kayak gimana kan. Iya. Nah dari situ aku tuh asalnya nggak mau lihat ke jendela, tapi kayak memaksakan buat lihat gitu ya, kayak memaksakan buat lihat. Begitu aku lihat, ada si Copong. Oh, Sugus. Ada itu lagi berdiri di pinggir jendela, dan bikin anehnya tuh dia sambil main api, ada api, jadi si pocong ini si Copong, depan si Copong itu ada api besar gitu nih ya. Nah dari situ aku enggak, kan dulu mah aku teh kayak takut mama aku sama bapak aku teh kayak apa, kayak gimana gitu ya, jadi aku memutuskan buat udah tidur di situ aja, nggak mau kemana-mana nih. Dari situ aku ngelanjutin tidur. Nah keesok harinya aku cerita lah ke mama aku ya, mah tadi malam aku lihat ini, tapi dia yang bikin anehnya tuh si Copongnya itu dia lagi main api, kata aku kayak gitu kan. Emang kalau waktu kecil nggak tahu kan ya. Tapi itu tuh Copong, cuman yang bikin anehnya dia lagi ngapain kok ada apinya di depan dia. Api kayak api unggun atau yang bulat gitu? Enggak, api ngegudal gitu gimana sih. Api unggun gede kan. Kayak gitu apinya tuh. Aku cerita lah ke si mah tadi malam aku ceritain gini-gininya ya. Terus mama aku bilang gini, oh itu mah hantu. Cina bilangnya tuh, hantu tuh kayak semacam, tahu gak kalau anak kecil yang meninggal suka ada yang nyabak katanya kayak gitu. Nah hantu gitu, aku juga kurang ngerti sih, intinya mah hantu. Oh, jadi kayak ketempelan gitu. Kayak gitu Cina. Itu mah bener jelas banget, masih ingat lah nyampe sekarang ya, kayak bentukannya mah. Aku nggak ngelihat mukanya, cuman aku yang bentukannya aja yang ngeliat. Bentukannya tuh kayak putih ya, gimana sih Copong sama apinya. Dia posisinya kan ini jendela, ini semisal jendela ya, dia berdiri di sini, apinya di sini, jelas banget kan. Tapi agak-agak ada space jauh gitu kan? Enggak, nempel banget ini di jendela dianya. Hah? Gini banget, dia sama jendelanya deket banget. Bukan dari ini jendela, aku lihat di sana, enggak. Dia tuh di sini banget sih. Kamu terus lihat ngelol gitu? Langsung kelihatan itu? Makanya aku kan posisinya yang kelihatan tuh cuman perut sama bentuk perutnya aja. Bentuk perut sama apinya. Iya gitu. Kebayang gak sih? Iyalah. Tapi kamu lihat dari jauh kan, bukan dekat gitu? Dekat lah, nggak jauh, dekat. Kamu buka gordennya? Nggak dibuka, tapi kan kata aku juga gordennya tuh kelihatan. Itu kelihatan. Ini kaca, dia nempel di sini sama api. Aneh banget kan? Iya, makanya gitu. Dulu aja tetangga aku yang kemarin nikah, si cowoknya, depan rumah aku. Nah, dia tuh pernah ini, waktu masih kecil kan. Tapi sekarang mah dia udah nikah duluan ya. Iya. Dia pernah sakit karena abis main di situ. Kan waktu kecil mah emang penglihatannya sama yang kayak gitu mah emang itu banget kan ya. Dia ngelihat Copong lagi, tapi bedanya dia di depan, di pohon kersen itu. Tapi pohon kersen itu tuh depan jalan banget. Tapi kalau misalkan kamar aku posisinya kan di ujung banget, ya enggak? Yang kamar itu nih sekarang itu di ujung banget gitu.
tapi kalau pohon kersen itu di depan yang sekarang ada kursi tempat gerbangnya. Di situ dulu mah kersen teh. Dia pernah lihat di situ nyampe langsung sakit itu anak kecil itu tuh. Sedangkan kamar aku tuh yang ujung di si poci. Kebayang gak sih ini jendela dia nempel di sini sama api, terus aku bobo di sini. Sedangkan aku tuh pernah sampai kaken jendela tuh. Emang sih sebelum kejadian itu tuh aku tuh sempet mikir jendela kadang suka dilapisin lagi ya pakai kain lagi biar nggak kelihatan keluar. Emang kayak ini serem banget sih. Dulu mah kan belakang rumah aku tuh pohon gede doang, pohon rambutan, sumur, ya gak? Sumur gitu, sumur yang dulu bapak aku pernah bikin sumur sampai 20 meter tapi nggak ada airnya. Dan otomatis sumur itu jadi kayak sumur mati gitu. Iya kan, kalau misalkan posisinya sumur mati, kan suka gimana kan? Ya enggak? Gitu. Kamu entah itu masa kecil atau kemarin masih baru ada pengalaman mistis gak, horor gitu? Oh ada nih aku satu ya. Ini satu masih baru, ini masih anget ya. Emangnya tahu bulat masih anget ya. Ini mah ceritanya tuh gini ya. Apa oh ini aku kan kerja ya. Nah aku tuh kan kerja jadi kayak apa ya, kayak tahulah kerjaan aku apa ya. Mau disebutin apa enggak usah lah, apa sebutin aja. Iya pokoknya gitulah. Jadi aku tuh kerja ya di situ tuh. PT itu tuh lagi ininya apa, lagi gak sibuk, jadi pulang tuh setengah hari. Tapi aku ditugasin untuk pulang paling terakhir karena aku emang disuruhnya gitu, emang harus pulang terakhir. Karyawan udah habis baru aku pulang ya. Nah terus gini lah, aku tuh di situ tuh jadi udah berapa hari ya, itu tuh pulang jam 12 siang, jadi setengah hari kerja nggak nyampe pulang. Nah terus nih aku tuh sama teman aku tuh ada berapa orang ya, 4. Di situ posisinya kita lagi ngumpul di lobi. Nah abis itu kita ini dulu lah, yang satu ke toilet, kan toilet tuh banyak ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah terus yang satu orang tuh dia ke inisialnya ini aja ya, A aja ya. Yang di toilet atas tuh ke toilet atas. Yang si inisial A tuh ke toilet atas ya, dia cuman sendiri. Soalnya kan masih ada karyawan juga di sana, dia mau ke toilet dulu. Terus nah abis gitu kita bertiga, aku terus sama si BC lah ya, si B sama si C itu tuh kita bareng bertiga ke toilet bawah. Abis itu tuh kita kan pegang HP, terus kita kayak cek dulu. Tapi aku tuh berangkatnya paling terakhir. Yang B sama C tuh dia lebih duluan ke toilet bawahnya. Aku kan masih ada apa ya, ngambil keperluan aku buat ke air. Terus abis gitu tuh aku nyusul lah mereka berdua. Nah sampai kita tuh posisinya mau sholat zuhur ya. Nah kita ke musola lah, kita sholat. Nah di situ tuh posisinya PT tuh udah gelap banget ya. Toiletnya juga gelap. Jadi kita cuman neranginnya pakai flash HP, tau, senter HP gitu ya. Nah sesampai aku di situ, mereka tuh lagi pada duduk, belum pada ke air. Mereka lagi pada duduk, lagi ngobrol. Terus datanglah aku. Nah aku tuh sebelum datang ke situ tuh aku lagi chatan sama si A yang di toilet atas itu. Nah kan si toilet atas itu kan dia nelpon ke aku ya, tapi sama aku nggak diangkat. Aku tanya lah kenapa si Allah teh, terus dia nggak ada jawaban.
Terus dia tuh kayak ngirim PN. Nah, terus pas dia ngirim PN tuh aku udah posisinya udah di musola. Terus aku buka lah PN-nya tuh. Kamu mau dengar gak suaranya? Emang itu PN apa? Tapi kamu mau dengar? Mau. Oh iya, Penasaran. kamu dengerin ya. Tapi kamu nggak bakal takut kan? Nih, ini mah asli ya. Ini mah no settingan. Jadi posisinya tuh mana ini fotonya? Samarin aja ini ya, ininya. Diteruskan suara ini. Ada ini dah. Mana? Nih guys ya. Nih kamu baca dulu ya. Ini kan dia nelpon jam 12.17. Kok aku dibales lah jam 12.41. Kata dia tuh enggak. Terus dia ngirim PN. Terus dia tuh nih guys, ini dulu aja ya guys. Lihat dulu aja. Kamu mau dengerin tapi ya? Tapi nanti dulu kita liatin dulu. Ini chatannya ya guys ya. Nih. Kebaca enggak sih? Oke, kelihatan ya. Nah, dengerin ya sama kamu. Ini nih. Oh, Bentar, aku tutup telinga dulu. kan katanya mau Takut dengerin. merinding. Dengerin ya. Nih. Ih, anjir kan? Kok kayak suara orang. Ini dengerin ya guys ya. Enggak, jangan udah. Iya, kamu tutup telinga aja. Aku juga mau tutup telinga. Ini dengerin aja ya guys ya. Ini tuh kiriman dari PN si A itu ya guys ya. Nih. Nah, itu guys, kedengeran gak sih guys? Oke banget kan? Nih, kan abis itu tuh aku kan dengerinnya tuh pas di musola ya. Di situ posisinya kan yang si B sama si C tuh lagi duduk. Terus aku tuh di situ tuh pas baru datang tuh langsung lah buka HP dah. Itu tuh si A tuh ngirim PM. Sama aku didengerin lah. Pas didengerin tuh volumenya tuh ditinggiin full. Nah, abis itu tuh aku dengerin, ih bulu merinding gitu tahu. Kamu juga itu didengerinnya gimana? Nah, si B sama si C tuh langsung gini lah, ih ini naon sih itu teh, cina gitu kan ngomongnya tuh cowok teh, ih nggak tahu tuh bu ini kenapa cowok teh. Nah, udah gitu tuh kita diabaikan aja ya guys, kita sholat. Nah, abis sholat sekitaran jam berapa ya? Pokoknya ke sana tuh kita kumpul lagi tuh jam 2 lah. Jam 2 atau jam berapa gitu guys. Soalnya kan kita jadi bergantian ya, bukan nyampe ini semua ini. Jadi aku sama si C si B tuh udah ke ini lagi, udah gabung lagi ke lobby. Nah, sekira jam 2 tuh kita kan kumpul ya. Nah, aku mempertanyakan lah ke si A, cowok teh kamu kenapa ngirim ini, cowok teh. Terus kata si A apa jawabannya? Apa? Enggak, katanya enggak ngirim. Terus syuk aku teh. Tapi sempat dilihat-lihat gak dari HP dia? Sempat dilihat gak, dicek ya? Iya dicek kok. Ada? Enggak ada, emang enggak ada. Kan gini nanyanya ya. Si B tuh nanya gini, ini kenapa ngirim ini? Kenapa ngirim PN ke si Uni, nakut-nakutin ya? Katanya gitu ke si A tuh ya. Terus kata si A, ngirim apa? Cina nggak tahu dah, Cina katanya gitu. Terus Cina Uni liatin ini PN-nya, Cina disuruh dengerin, terus didengerin lah. Enggak, aku mah nggak ngirim, katanya gitu. Nah, terus kok aku diliatin lah chatannya. Iya kan lupa. Aku liatin lah ini chatannya ya. Di chatan aku tuh ada PN nih guys ya. Nih, ini kan dia nelpon, terus aku dijawab lah ini ya, kenapa gak keangkat, kata aku enggak cina. Terus ngirim PN lah dia tuh ya. Kok aku dibalas lagi, kenapa mak, kata aku tuh gitu ya. Nah terus si A itu langsung lah ngirim screenshotan dari HP-nya. Nih guys, kalau dari sini mah nggak ada kan ya? No, kan ini dia nelpon. Ini dari HP dia ya, dari HP si A.
dia nelpon, terus aku ditanya, nah terus dia jawab gak, terus di sini kan harusnya ada PN ya, nih di sini tuh abis gak tuh pasti ada PN, tapi ini nggak ada. Terus aku ditanya lah kenapa mak, nah dia tuh aneh, makanya di situ kita tuh pada kok bisa sih, masa sih hantu oke HP. Ih, merinding asli. Wah, Seriusan. Jadi kayak gini, kalau di HP si A itu gak ada chat nggak PN ada. itu, Iya, sedangkan di HP kamu ada. makanya aku nyamain lah, di HP aku ada itu chatannya, sedangkan di HP si A nggak ada. Iya, aneh banget ya. Mm-mm. Lebih mistis kayaknya dari cerita aku yang tadi kayaknya. Lebih miskin. Lebih miskin kalau kita nggak mau berusaha. Makanya. Gitu ya guys ya, pokoknya guys udahlah segitu aja ya guys ya. Jangan lupa apa, pokoknya guys di sini kan suaranya pada berisik ya guys, jadi aku tuh ruangan ini tuh belum pakai kedap suara, jadi dari luar tuh pasti kedengeran, mereka tuh kayak inilah, kayak nggak ini ya, berisik mulu, padahal dia tahu ini lagi bikin video. Bohong. Oke guys, bye bye, Bye-bye. jangan lupa like, comment, and subscribe. Susah banget ngomong kayak gitu. Bye guys. Duh, udah ngantuk banget. Ini udah malam guys ya, bye bye. Dadah.